Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah itu, Ruyan Wuji mengumumkan, sekarang para murid alkimia yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia 3 sekte kuno majulah. Segera sekte abadi, istana jiwa ilahi, dan sekte suci Huangfu Shenzong. 50 murid alkimia dari masing-masing muncul ke depan. 150 orang berbaris dan berhenti di tengah platform tinggi. 150 orang mengeluarkan slip batu giok kosong dari cincin Qiangkun dan duduk di tanah. Ruyan Wuji melihat 150 orang dan berkata, kompetisi seni pil putaran pertama dibagi menjadi 3 babak. Pada game pertama, menentukan nama pil berdasarkan bau pil. Pada game pertama tidak diizinkan membuka mata atau melepaskan indera spiritual untuk melihat. Jika ada yang melanggar akan dibunuh di tempat. Setiap orang menjawab dengan benar mendapat 10 poin. Apakah kalian mengerti? 150 orang berkata serempak. Murid dan junior mengerti. Ruyan Wuji mengangguk puas dan segera menatap Zhuge Yu dan Dante Xuanzong dan berkata, siapa yang akan memulai lebih dulu? Sebelum Zhuge Yu berbicara, dia dipotong oleh Dante Xuanzong, kepala sekte Ruyan. Menurut aturan kompetisi besar selama 50.000 tahun, sekte suci Huangfu saya selalu yang pertama dalam mengajukan pertanyaan untuk menguji para murid. Tentu saja kepala sekte ini akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Ruyan Wuji mencibir di dalam hatinya dan tersenyum di wajahnya. Kepala sekte Dante telah mengatakannya, jadi tolong lakukan itu. Dante Xuanzong bangkit dari tempat duduknya, memandangi 150 murid dan memerintahkan, murid sekte abadi, murid istana jiwa ilahi, tutup mata kalian. Baik senior, 100 orang langsung memejamkan mata mereka. Pada saat ini 50 murid Huangfu Shenzong tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi. Dalam game pertama, babak pertama alkimia, Dante Xuanzong, Zhuge Yu dan Ruyan Wuji akan bergantian mengeluarkan pil tingkat tinggi yang dibuat oleh alkemis tingkat tinggi dan membiarkan 100 murid mengidentifikasi nama pil itu berdasarkan baunya. Ketika giliran Dante Xuanzong, murid suci Huangfu tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Itu untuk mencegah Dante Xuanzong diam-diam memberitahu muridnya jenis pil apa yang akan dikeluarkan olehnya. Dengan analogi ini, alkemis hebat tingkat rendah dapat memperbaiki berbagai pil harta karun tingkat rendah. Alasan mengapa pil yang digunakan tingkat tinggi sebagai penilaian, karena dalam keadaan normal alkemis tingkat tinggi dapat memperbaiki pil tingkat tinggi, tetapi mereka tidak dapat membedakan jenis pil atau itu hanya dari bau pilnya. Untuk menilainya, setidaknya seorang alkemis suci atau bahkan alkemis hebat tingkat rendah yang dapat melakukannya. Tentu saja itu sangat mudah untuk alkemis hebat tingkat menengah dalam mengidentifikasi jenis pil dari baunya. Oleh karena itu, setiap sekte masing-masing mengirimkan 50 murid alkimia untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Secara alami ini akan menguji para murid jenius dari setiap sekte. Pada saat ini, di mata semua orang, cincin Qiangkun Dante Xuanzong melintas dan sebotol pil muncul di tangannya. Dia menuangkan pil ungu dan berkata dengan serius, semua orang bisa mencium dalam satu napas. Setelah itu tulis jawaban di slip batu giok kosong dan serahkan padaku. Selama penilaian, siapapun yang melepaskan indera spiritual untuk mengintip atau membuka matanya akan dibunuh tanpa ampun. Kepala sekte ini mengumumkan bahwa kompetisi dimulai. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, pil ungu di tangannya naik ke langit di depan hidung 100 murid satu persatu, dan semua pil itu terbang kembali ke Dante Xuanzong lagi. Tiba-tiba sebagian besar dari murid istana jiwa ilahi dan sekte abadi, alis mereka berkerut seolah mencoba mengingat sesuatu dengan mati-matian. Sepertiga dari murid tampak tenang dan dengan cepat memanipulasi indera spiritual mereka ke dalam slip batu giok dan menulis nama pil di slip batu giok kosong.
Sesaat kemudian, beberapa dari 100 murid menggelengkan kepala dengan lemas, dan beberapa dari mereka memiliki senyum di wajahnya. Mereka menyerahkan slip batu giok ke meja batu giok di sebelah Dantai Swangsong. Semuanya, apakah menurutmu sekte abadi kita akan menang? Terus terang, murid Istana Jiwa Ilahi benar-benar mengesankan. Tetapi sekte abadi kami juga memiliki banyak ahli dalam alkimia. Ya, ini adalah pertempuran antara naga dan harimau. Meskipun saya tidak tahu pihak mana yang akan menang di game pertama, babak pertama ini, tetapi saya tahu bahwa sekte suci Huangfu akan jadi terbawa. Sekte suci Huangfu telah kalah 10.000 tahun berturut-turut. Di lapangan keberuntungan, lebih dari 2 juta murid membicarakannya. Menurut pendapat mereka, kompetisi 4 keterampilan bukanlah pertandingan dari 3 sekte kuno, melainkan kompetisi sekte abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Sesaat kemudian, di platform tertinggi, Dantai Swangsong kembali menatap Zhuge Yu dan Ruyan Wuji dan berkata, "Kalian berdua akan menjadi saksi bersamaku." "Baiklah," jawab Zhuge Yu dan Ruyan Wuji. Dantai Swangsong menangkupkan pil ungu di tangannya, memanipulasi kesadaran spiritual menjadi 100 helai dan memasuki masing-masing 100 slip batu giok, dan mengumumkan pil ini adalah pil bermutu tinggi, pil darah dan jantung yang bergizi. 45 murid sekte abadi menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapat 450 poin. 49 orang dari Istana Jiwa Ilahi menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapat 490 poin. Setelah Dantai Swangsong mengumumkan hasilnya, hatinya menjadi sesak. Dia dapat mengetahui bahwa ada 45 murid dari sekte abadi, setidaknya seorang alkemi suci. Hampir semua murid Istana Jiwa Ilahi telah mencapai tingkat alkemi suci. Mungkin sebagian besar murid di dalamnya sudah menjadi alkemis hebat. Mendengarkan hasil ini, Shen Shubing yang duduk di kursi sebelah merasa kedinginan. Dia tahu bahwa dari 50 muridnya hanya ada 8 alkemis tingkat suci. Hanya Luo Fan dan Song Hong yang merupakan 2 alkemis hebat tingkat rendah. Hal yang sama berlaku untuk Tan Xinjing. Dia tidak pernah menyangka bahwa kompetisi alkimia tahun ini, murid alkimia sekte suci Huangfu Shenzong akan berada jauh di belakang lawannya. "Kepala Istana Zhuge, kepala sekte ini mengagumimu," kata Ruyan Wuji sambil tersenyum. Saat Zhuge Yu perlahan bangkit di platform tinggi, 50 murid sekte suci Huangfu Shenzong dan 50 murid sekte abadi menutup mata mereka. Zhuge Yu menjentikan jarinya. Sebuah pil hitam terbang ke 100 murid di udara, dan setelah lama berada di bawah hidung semua orang, pil itu terbang ke tangan Zhuge Yu. Tiba-tiba lebih dari 2 juta murid sekte abadi bersorak. Melihat 50 murid sekte abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi, hampir semuanya tampak tenang. Di sisi lain, 50 murid Huangfu Shenzong, kebanyakan dari mereka mengerutkan keningnya dan wajah mereka penuh dengan keringat. Beberapa saat kemudian, 80% murid sekte suci Huangfu Shenzong basah kuyup oleh keringat. Dari sini bisa dilihat seberapa besar tekanan yang mereka alami. Waktunya sudah habis. Para murid serahkan slip batu giok, perintah Zhuge Yu. "Baik senior," murid sekte abadi dan sekte suci Huangfu meletakkan slip batu giok di atas meja giok. Pada saat ini hampir 50 murid sekte abadi bersemangat tinggi. Luo Fan, Song Hong dan Lusinan orang lainnya tampak tenang. 30 murid sekte suci Huangfu lainnya semuanya terlihat sedih. Melihat ekspresi murid sekte suci Huangfu, Dantai Swangsong tidak membutuhkan Zhuge Yu mengumumkan hasil penilaian. Dia tahu bahwa dia telah kalah telak kali ini. Setelah kesadaran spiritual Zhuge Yu memindai slip batu giok, dia mengangkat pil hitam di tangannya dan berkata, "Pil ini adalah pil bermutu tinggi, pil haus darah." 48 murid dari sekte abadi menjawab pertanyaan dengan benar, mendapat 480 poin, ditambah dengan 450 poin sebelumnya, menjadi 930 poin. Lebih dari 2 juta murid dan ratusan tetua serta Ruyan Wuji semuanya tersenyum. Pada saat ini Zhuge Yu mengumumkan lagi 12 murid sekte suci Huangfu menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapat 120 poin. Mendengar ini suara ejekan terdengar dari semua murid sekte abadi. Dantai Swangsong dan 8 kepala divisi serta semua murid sekte suci Huangfu menjadi pucat. "Kesenjangan ini terlalu besar," gumam Tan Yun. Pada
Pada saat ini, Ruyan Wuji menatap Dantai Swangsong, kepala sekte Dantai. Tampaknya murid gerbang dalam sektemu sudah menurun jauh sekali. Dantai Swangsong pura-pura tidak mendengar dan hatinya terbakar amarah. Ruyan Wuji berdiri dan berkata, "Para murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Suci Huangfu, segera tutup mata kalian." Setelah 100 murid menutup mata mereka, Ruyan Wuji membalik tangan kanannya dan pil berwarna hijau naik dari telapak tangannya. Setelah para murid mencium bau pil itu terbang kembali ke tangan Ruyan Wuji. Di antara 50 murid Sekte Suci Huangfu, kebanyakan dari mereka mengerutkan alis mereka dan keringat di dahi mereka terus menetes. Berdasarkan bau pil, mereka mencoba yang terbaik untuk memikirkan nama pil itu. Di sisi lain, dari 50 murid Istana Jiwa Ilahi, hanya beberapa dari mereka yang mengerutkan kening dan yang lainnya tampak tenang. Apakah itu sulit? Bukankah itu pil tingkat tinggi? Pil membangkitkan para dewa. "Waktunya telah habis," kata Ruyan Wuji, dan 100 orang meletakkan slip batu giok di atas meja batu giok. Setelah kesadaran spiritual, Ruyan Wuji memasuki 100 slip batu giok dan memindainya. Lalu dia berkata, "Pil yang berada di tanganku adalah pil tingkat tinggi untuk membangkitkan para dewa." 47 murid Istana Jiwa Ilahi menjawab dengan benar dan mendapat 470 poin. Ditambah 490 poin sebelumnya, total skornya adalah 960 poin. Kali ini 13 murid Sekte Suci Huangfu menjawab dengan benar, mendapat 130 poin. Total mendapat 250 poin. Ketika Ruyan Wuji mengatakan ini, wajah Dantai Swangsong sangat jelek dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Shen Shubing dan Tan Xinjing menjadi pucat. Tanpa diduga, pada awal kompetisi besar, Sekte Suci Huangfu Shenzong tertinggal jauh dari Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi. Ruyan Wuji berkata, "Yah, kepala sekte ini mengumumkan bahwa untuk game pertama babak pertama, Istana Jiwa Ilahi sementara memimpin dengan 960 poin, Sekte Abadi kedua dengan 930 poin, dan Sekte Suci Huangfu Shenzong di tempat terakhir dengan 250 poin." Sekarang babak kedua kompetisi pil. Masing-masing sekte mengirimkan satu orang untuk mewakili. Peserta harus secara akurat menyebutkan tingkat dan nama pil. Total 60 pertanyaan penilaian. 10 poin akan ditambahkan ke jawaban yang benar dan 50 poin akan dikurangi untuk jawaban yang salah. Tentu saja, setiap pertanyaan memungkinkan setiap orang bergantian menjawab dengan cepat. Setelah itu, Ruyan Wuji melihat kepala gerbang dalam Sekte Abadi dan dia berkata, "Kamu aturlah siapa yang akan mewakili sekte kita." Baik, kepala sekte. Setelah kepala divisi pil itu menjawab, dia melihat ke 50 murid dan berkata, "Mengidentifikasi pil adalah hal yang paling dasar. Saya percaya bahwa kalian memiliki banyak pengetahuan tentang pil, tetapi menjawab cepat dan akurat tingkat dan nama pil itu lebih sulit." Di babak kedua kali ini, tantangannya adalah pengetahuan kalian mengenai pil. Jadi aku mempercayakannya pada Duling. Mendengar itu, seorang pemuda muncul di tengah platform tinggi dalam sekejap. Murid tidak akan pernah mengecewakan guru. Ya, guru mengandalkanmu. Duling adalah murid pribadinya dan pencapaian alkimianya bahkan mencapai alkemis hebat tingkat tinggi. Dia adalah yang terhebat di antara 50 jenius murid alkimia Sekte Abadi. Juga satu-satunya alkemis hebat tingkat tinggi. Bagi Duling, 50 murid berbakat gerbang dalam dari Istana Jiwa Ilahi bukanlah orang asing. Karena 3 tahun yang lalu, Duling adalah seorang alkemis hebat tingkat menengah. Dalam babak terakhir, dia menjawab 26 pertanyaan dengan benar. Hanya satu jawaban lebih sedikit dari Yin Suiling, seorang murid jenius alkimia dari Istana Jiwa Ilahi. Demikian pula, Duling tidak asing dengan sebagian besar murid Sekte Suci Huangfu Shenzong. Pada awalnya, murid Sekte Suci Huangfu adalah Duan Wuchang. Dia hanya menjawab 7 pertanyaan dengan benar. Tetapi sekarang Duan Wuchang telah menjadi murid gerbang abadi. Pada saat ini, Luo Fan dan Song Hong yang menjadi andalan Sekte Suci Huangfu Shenzong. Karena Sekte Abadi mengirim Duling, Sugeyu tersenyum sedikit. Kalau begitu, Istana Jiwa Ilahi diwakili oleh Yin Suiling.
Murid mematuhi perintah. Yin Suiling melintas dan berdiri berdampingan dengan Duling. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pada saat ini Shen Shubing memandang Luo Fan dan Song Hong. Siapa di antara kalian yang ingin mewakili sekte suci Huangfu Shenzong? Kepala, saya lebih rendah daripada senior Luo dalam hal penilaian pil. Lebih baik senior Luo Fan yang mewakili. Song Hong berkata dengan jujur. Ya, Shen Shubing memandang Luo Fan dengan penuh harapan dan berkata, jangan mengecewakan kepala divisi ini. Murid mematuhi perintah. Luo Fan membungkuk dalam-dalam dan mengambil beberapa langkah, berdiri berdampingan dengan Duling dan Yin Suiling. Senior Luo, ayolah, kamu pasti bisa. Murid divisi pil sekte suci Huangfu berkata serempak. Murid formasi, senjata dan jimat juga bersorak untuk Luo Fan. Tapi di dalam hati mereka tidak demikian. Meskipun skor total kompetisi 4 keterampilan menentukan sekte mana yang menjadi juara, tapi bagi setiap divisi yang paling penting adalah kemenangan divisinya, bukan keseluruhannya. Mereka akan membandingkan skor mereka dengan divisi lainnya. Mereka semua ingin divisi mereka mencetak skor tertinggi untuk sekte suci Huangfu Shenzong. Gimana teman-teman, episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.